Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 14 Surveillance, mahasiswi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat, yang beranggotakan saya, Rahma Yolanda Dalimo, NIM 1910 9121200007. Nama saya Nurul Fitri Handayani dengan NIM 1910 9123 2005. Nama saya Riana, NIM 1910 9121200008. Perkenalkan, saya Rabia Arliana, NIM 1910 9127200001. Saya Paulina, NIM 1910 9123 Video ini merupakan tugas mata kuliah surveillance tentang tahapan kegiatan surveillance pada penyakit filariasis. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Sebelum kami menjelaskan mengenai tahapan-tahapan surveillance pada penyakit filariasis, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu surveillance. Surveillance adalah kegiatan pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus, dan kemudian dilakukan diseminasi atau penyebarluasan informasi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit filariasis dan masalah kesehatan lainnya. Dalam melakukan surveillance, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan penyakit filariasis adalah suatu kegiatan untuk memahami pengetahuan dari penyakit filariasis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Epidemiologi filariasis yaitu tersebar di daerah-daerah endemik. 80% penduduk bisa mengalami infeksi, tetapi hanya sekitar 10-20% populasi yang menunjukkan gejala klinis infeksi. Filariasis di Indonesia tersebar luas. Daerah endemi terdapat di banyak pulau di seluruh Nusantara. Di Indonesia, filariasis lebih banyak ditemukan di daerah pedesaan. Adapun berdasarkan data Departemen Kesehatan tahun 2015 bahwa kasus filariasis di Indonesia terdapat 13.032 kasus. Selanjutnya dilakukan perencanaan surveillance epidemiologi penyakit filariasis. Perencanaan sendiri terdiri dari yang pertama, menentukan tujuan. Jadi, tujuan surveillance epidemiologi penyakit filariasis adalah untuk menggambarkan data penyakit filariasis dan untuk menganalisis faktor risiko terjadinya penyakit filariasis di suatu wilayah. Yang kedua, menentukan sistem pengumpulan data. Jadi, pengumpulan data di sini kami melakukan dengan data sekunder. Yang ketiga, menentukan instrumen pengumpulan data. Jadi, data sekunder yang diperoleh berasal dari data Riskesdas. Yang keempat, mengembangkan pendekatan analisis data. Jadi, pendekatan analisis data kami menggunakan analisis data deskriptif. Yang kelima, menentukan metode penyebar luasan informasi. Jadi, penyebar luasan informasi ini dapat dilakukan dengan pemberian umpan balik dan sosialisasi advokasi. Yang keenam, menentukan metode evaluasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem surveillance. Setelah dilakukan pengamatan dan perencanaan surveillance, tahap kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan juga untuk mendapatkan data yang valid, sehingga hasil dan kesimpulan penelitian pun tidak akan diragukan kebenarannya. Data sekunder yang digunakan diambil dari hasil kajian, analisis data, dan sumber data seperti data Riskesdas. Pada data Riskesdas 2007, prevalensi penyakit filariasis rata-rata Indonesia berada pada 0,5%. Sedangkan berdasarkan pada data Riskesdas 2018, prevalensi penyakit filariasis rata-rata Indonesia berada pada 0,8%. Maka berdasarkan data tersebut, prevalensi penyakit filariasis rata-rata Indonesia dari tahun 2007 hingga 2018 naik sebanyak 0,3%. Selanjutnya, sebelum menganalisa data, kita harus melakukan pengolahan data terlebih dahulu. Jadi, pengolahan data filariasis adalah memanipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti mengenai informasi penyakit filariasis. Pengolahan data ini dibuat ke dalam bentuk tabel atau diagram agar dapat dianalisis. Setelah dilakukan pengolahan data, maka akan dilanjutkan dengan analisis data. Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi informasi baru, agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi permasalahan khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis epidemiologi ini merupakan suatu studi analisis epidemiologi deskriptif yang melihat distribusi endemis filariasis.
jumlah kasus dan intensitas pengobatan massal terhadap penyakit filariasis di seluruh provinsi di Indonesia. Analisis ini juga mencoba melihat hubungan korelasi antara tingkat kejadian kasus klinis filariasis terhadap beberapa faktor sosiodemografi yang berhubungan dengan kejadian filariasis di seluruh provinsi Indonesia. Data dapat dianalisis secara deskriptif. Dari seluruh data sekunder yang didapatkan, distribusi berdasarkan variabel epidemiologi, variabel orang, tempat, dan waktu pada distribusi dari daerah endemis. Jumlah kasus klinis filariasis dan pengobatan massal di Indonesia, seluruh distribusi tersebut selanjutnya dilakukan analisis korelasi dengan variabel sosiodemografi yang diduga merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian filariasis di Indonesia. Penyebaran informasi atau diseminasi. Tahapan keempat adalah melakukan diseminasi atau penyebaran informasi. Penyebaran informasi merupakan tahapan setelah dilakukan analisis data. Informasi ini disampaikan kepada semua pihak yang dapat melakukan intervensi masalah kesehatan yang ditemukan dari hasil analisis. Penyebaran informasi dapat dilakukan dalam bentuk pemberian umpan balik dan sosialisasi advokasi pada pertemuan lintas program dan lintas sektor. Umpan balik bulanan berisikan hasil analisis dan interpretasi data surveillance dan kelengkapan dan ketetapan waktu laporan serta saran-saran untuk tindak lanjut. Output dari penyebaran informasi ini adalah dilakukannya aksi atau tindak lanjut atau respon tertentu yang dapat berkontribusi pada peningkatan pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat penyebaran penyakit filariasis. Tindak lanjut. Setelah data diinterpretasi dan disebarluaskan, selanjutnya dapat dilakukan tindak lanjut sesuai dengan temuan dari data surveillance, kesakitan atau kematian yang didapatkan. Tindak lanjut dapat berupa perbaikan program penurunan penyebaran penyakit filariasis dan peningkatan program pengobatan massal di Indonesia. Di sini, saya akan menyampaikan mengenai investigasi penyakit filariasis dan tindakan penanggulangan. Investigasi penyakit adalah suatu kegiatan untuk memastikan adanya KLB atau wabah penyakit filariasis, mengetahui penyebab, sumber penyebaran, faktor risiko, dan menetapkan program penanggulangan penyakit filariasis. Penanggulangan KLB atau wabah penyakit filariasis adalah suatu kegiatan yang bertujuan menangani penderita, mencegah perluasan KLB, mencegah terjadinya penderita dan kematian baru pada saat terjadinya wabah penyakit filariasis. Adapun penanggulangan penyakit filariasis adalah 1. Hindari gigitan nyamuk dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. 2. Kenakan pakaian tertutup ketika melakukan aktivitas pada daerah endemik atau luar ruangan yang berisiko terpapar gigitan nyamuk. 3. Menggunakan lotion anti nyamuk. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan 1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat di daerah endemis mengenai cara penularan dan cara pengendalian vektor. 2. Mengidentifikasi vektor dengan mendeteksi adanya larva infektif dalam nyamuk, mengidentifikasi waktu dan tempat menggigit nyamuk, serta tempat perkembangbiakannya. 3. Pengendalian vektor jangka panjang yang mungkin memerlukan perubahan konstruksi rumah termasuk pemasangan kawat kasa, serta pengendalian lingkungan untuk memusnahkan tempat perindukan nyamuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi data. Evaluasi data merupakan tahap terakhir dari kegiatan surveillance. Evaluasi data adalah kegiatan penilaian atas data sejauh mana data dapat dipercaya kebenarannya. Biasanya, jika di suatu daerah prevalensi penyakit filariasisnya tinggi, maka dilakukan evaluasi yaitu desa tersebut menjadi desa rujukan yang perlu diperiksa setiap tahunnya. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjadi acuan untuk dilakukan evaluasi dan monitoring bagi pelaksana program kesehatan di pusat maupun di daerah untuk kedepannya. Sekian dari kelompok kami, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.